A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Istriku Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Dara Tresna Anjasmara, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman juga bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain. Dan jangan lupa follow akun Facebook dan KBM-nya juga. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Di perjalanan. Adem ya? Iya Mbak Sekar. Beda sama di kota. Udaranya di sini masih segar. Dekat gunung. Ada sungai juga. Air terjun. Sawah masih banyak. Iya Mbak Sekar. Mana sayuran murah? Apa-apa yang masih terjangkau lah. Tapi listrik mahal ya. Iyalah, sejak ada lemari es. Tambah kipas angin 24 jam nonstop. Iya sama. Mbak Sekar, ada juga kan elektronik di rumah? Tanya Endah. Oh, saya belum ada. Cuma lampu saja, sahutnya sambil tersenyum. Maaf, gak tahu. Rumah Mbah Kanti dari dulu ya, gitu kata ibuku. Sahut Andini. Kenapa? Ya gitu Mbak Sekar. Susah untuk dipasangi listrik dulu. Dia menolak kata ibuku. Oh, tak lama kemudian mereka bertiga tiba di pasar. Wah, bagus ya pasarnya, ujar Sekar saat melihat pasar yang bersih dan rapi. Iya Mbak, makanya kita betah di sini. Banyak jajanan, saut Endah. Kamu tuh mikir jajanan aja dah, ujar Andini. Ya gak apa-apa kan, biar aja gemuk. Udah laku ini. Halah, kemarin curhat sama aku. Dia bilang gini Mbak Sekar. Kenapa ya badannya Mbak Munah kok langsing banget? Padahal sudah punya anak 3. Aku pengen loh Dini. Sekarang bilang gini. Dasar pelin-pelan. Mereka tertawa. Namun Sekar hanya tersenyum menahan tawanya. Seperti biasa, Sekar membeli ikan segar, sayuran dan juga makanan tradisional bersama kedua teman barunya. Kita makan di sini aja gimana? Ajak Endah kepada mereka. Mereka pun makan bersama sambil berbincang. Kabarnya desa mulai gak aman ya? Bisik Andini. Iya, benar, saut Endah. Memangnya ada apa Mbak? Mbak Sekar, lagi heboh kuntilanak loh. Iya Mbak. Kuntilanak? Tanya Sekar. Iya, heboh. Sudah ada korban loh. Ih, takut aku kalau udah mau maghrib, sahut Andini. Siang bolong aja dah serem. Makin serem perasaan, timpal Endah. Memangnya gimana sih ciri-ciri kuntilanak itu? Loh, Mbak Sekar belum tahu? Tanya Andini. Sekar mengangguk. Kemudian Andini menjelaskan apa itu kuntilanak dan seperti apa rupanya. Serem kan Mbak? Iya ya, serem banget kalau gitu, saut Sekar dengan nada bicara yang lemah. Tenang, ada kita. Mbak Sekar gak bakal kesepian. Iya, kita nanti main ke sana.
gantian aja gitu, bergilir. Setuju. Gimana Mbak Sekar? Mbak Sekar? Mbak? Maaf, apa tadi? Gak kedengeran, sahut Sekar yang terkejut. Melamun Mbak. Maaf, ada apa ya tadi? Kita mau main ke rumahnya Mbak Sekar, boleh? Oh, boleh. Saya senang banget, sahut Sekar tersenyum. Namun, kejadian tak mengenakan pun harus ia alami. Tiba-tiba seorang wanita tua mendekati Sekar dan menarik rambutnya dengan keras. Dasar iblis! Teriaknya sambil menarik Sekar dengan kuat dan bertenaga. Tentu saja membuat Enda dan Andini histeris, berteriak meminta tolong kepada semua pengunjung pasar. Sekar meringis kesakitan saat wanita itu menariknya kuat sambil menahan tangannya. Berhenti! Seorang pria datang menghentikan aksi gila wanita tersebut. Jangan ikut campur! Teriak wanita itu. Mbah pergi! Jangan buat keributan! Sambil melepaskan cengkramannya yang masih berusaha menarik rambut Sekar. Semua orang bakal mati. Mbah, berhenti Mbah. Bertobatlah kepada Allah Mbah. Istighfar. Jangan asal berbicara. Hidup dan mati sudah diatur oleh Allah. Apa urusannya sama kamu? Saya gak mau lihat orang tersiksa. Lepas Mbah, atau bisa saja Mbah akan dijebloskan ke penjara. Baik, tapi jangan menyesal nanti. Kalian semua akan meminta bantuan aku. Wanita tua bernama Kliwon pun pergi meninggalkan keramaian menuju hutan. Namanya Adam. Dia adalah guru SD di desa. Tidak hanya tampan, Adam adalah tipe suami idaman karena ia pria yang berpendidikan dan juga baik kepada semua orang. Mbak baik-baik aja? Tanyanya sambil melihat wajah Sekar. Gak apa-apa Mas, terima kasih. Rambutnya berantakan Mbak, rapikan dulu. Iya Mas, terima kasih. Sama-sama. Ini belanjaannya jatuh Mbak. Ada memberikan kantong belanja Sekar yang sudah sempat terjatuh. Terima kasih Mas Adam, ujar Endah. Iya Mas Adam, makasih ya, sambar Andini. Sama-sama. Lain kali mbak-mbak hati-hati. Yang tadi namanya Mbah Kliwon Mbak. Dia memang gak tinggal di sini lagi, jelasnya pada Sekar sambil tersenyum menatap wajahnya. Oh, sekali lagi terima kasih Mas, sahut Sekar. Oh, maaf, nama saya Adam. Saya Sekar Mas. Salam kenal dan terima kasih sekali lagi, sahut Sekar yang nyaris salah menyebut namanya. Sama-sama Mbak, permisi, saya mau ngajar dulu. Oh iya Mas Adam, sahut Endah dan Andini dengan genit. Ganteng banget. Iya, duh, kalau lagi hamil, lihat dia. Ah, siapa tahu anak kita mirip dia. Benar. Sekar hanya tersenyum melihat tingkah dua ibu muda yang tengah berhayal akan Adam. Sesekali Adam menoleh ke belakang melihat Sekar yang tengah berjalan menuju angkot. Adam tersenyum dan tampaknya dia telah menaruh hati pada Sekar. Singkat cerita, di perjalanan dalam angkutan desa, Mbak Sekar,
Mas Galang kerja di pabrik juga. Oh iya, baru hari ini. Oh begitu. Ya baguslah. Di desa kita ini mbak, hampir rata-rata bekerja di pabrik. Sebagian ya di ladang, sebagian lagi ya usaha jualan di pasar. Dan kalau pagi, ya gitu, tempat tinggal kita sepi. Siang jam 2 ya baru rame. Anak-anak yang mau pergi ngaji sama yang baru pulang sekolah. Iya, sepi banget di sana. Tapi saya suka, saut Sekar. Tadinya saya ndak betah Mbak Sekar. Kenapa ya Mbak? Terutama, maaf, sama rumah Mbah Kanti yang Mbak tempati sekarang. Kenapa? Serem Mbak, takut. Takut apa? Tanya Sekar sambil tersenyum. Pernah siang jam berapa itu, Endah? Jam 2 siang, pas jemput anak-anak ngaji. Ada apa Mbak? Ya, ada suara auman harimau Mbak, dari dalam rumah. Sama suara tawa orang, ndak tahu siapa. Oh, tapi saya sama Mas Galang aman-aman aja di sana. Malah nyaman. Rumah di sana dingin. Iya, emang asri. Tapi serem Mbak. Belum lagi, di desa Karmo sekarang sudah mulai ngeri. Iya, benar. Mulanya dari desa Rejosari. Sekarang ke kita. Berdoa sajalah kita. Semoga tidak terjadi apa-apa sama kita ya. Amin. Bentar siapin uang, biar aku yang bayarin kalian, ujar Andini sambil mengeluarkan uang untuk membayar Andong. Jadi repot mbaknya. Halah, cuma 15.000 kok, ya kan mas? Iya, 5.000 satu orang Mbak Yu, saut supir Andong. Apa ndak 10.000 aja bertiga mas? Canda mereka. Namun lagi-lagi Sekar menahan tawanya. Tiba di depan lorong. Belanja apa aja kita tadi? Tanya Endah sambil membuka beberapa kantung belanjaan. Sayur, ayam, ikan sama apa ya tadi? Saut Andini. Saya tadi beli ikan masih hidup, terus bunga mawar, melati, sayuran, cabe. Sekar merasakan kehilangan salah satu kantong belanjaan. Cari apa Mbak Sekar? Oh ini, lupa, ada, sambil menyelipkan benda kecil di dalam dompetnya. Duh, kirain apa? Tapi tadi sakit gak Mbak Sekar? Iya, ditarik itu rambutnya, ujar Andini. Rambut kamu rapiin dulu Sekar, sambil mencoba merapikan rambutnya. Biar saya aja Mbak. Sekar menepis tangan Endah secara halus. Rambutnya memang bagus banget Mbak Sekar. Terima kasih Mbak Endah, sambil tersenyum. Dan Sekar pun terlihat lebih cantik. Sesaat setelah ia merapikan rambutnya, mereka pun berpisah, kembali memasuki rumah masing-masing. Sekar menaruh semua belanjaannya. Kemudian ia berjalan menuju hutan dari belakang rumah. Lain hal dengan Galang. Bagaimana Galang? Maaf, mungkin masih baru, saya sedikit lambat. Gak masalah. Untuk orang pekerja pertama kayak kamu gini, termasuk cepat kok. Oh, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh iya Galang,
Kita makan sama-sama aja nanti, ujar Anton. Boleh Ton. Tak lama kemudian, pemilik pabrik pun datang bersama anak gadisnya, Nuri. Nuri, nanti kamu belajar. Jadi sewaktu-waktu bapak sakit, pabrik ada yang mengawasi. Males pak, tua-tua semua pekerjaannya. Gak semua kok, banyak yang seusia kamu. Ada juga yang muda. Masalahnya pak, kalau diajak komunikasi, yang tua gitu suka gak nyambung. Ya gak juga Kondo. Sambil melipat kedua tangannya, tak sengaja Nuri melihat Galang yang tengah bekerja. Astaga, gumamnya sambil melihat Galang dari atas hingga ke bawah. Pria muda dengan tubuh yang atletis, wajah yang tampan, membuat Nuri tersenyum seolah apa yang ia katakan terbantahkan dengan kehadiran Galang di sana. Dengan membenarkan posisi topi safety yang ia kenakan, Nuri berjalan mendekati Galang. Mau kemana Nuri? Bentar pak, saut Nuri mendekati mesin produksi. Mas, suara mesin membuat Galang tak begitu jelas mendengar suara Nuri, terlebih suara wanita. Mas, teriak Nuri tepat di telinga Galang. Astagfirullahaladzim, saut Galang yang terkejut. Hahaha, kaget ya mas. Maaf, ini kok ada perempuan di sini? Galang kebingungan melihatnya. Kenalin mas, saya Nuri, sambil menyodorkan tangannya kepada Galang. Tangan saya kotor mbak, debu. Gak masalah mas, saut Nuri sambil menarik lengan besar milik Galang. Mbak, Galang lagi-lagi dibuat terkejut. Saya Nuri mas. Mas siapa? Baru ya? Oh, saya Galang mbak, baru hari ini bekerja. Sambil tersenyum dan menarik tangannya pelan dan menyembunyikannya di belakang bokong. Saya anaknya Pak Surya, pemilik pabrik mas. Oh, maaf mbak, sambil menunduk. Gak apa-apa mas, maaf ganggu mas kerja. Saya permisi dulu mas. Iya mbak. Sambil tersenyum genit, Nuri meninggalkan Galang dan sesekali menoleh. Galang, anak Pak Surya itu, bisik Anton yang baru saja kembali dari toilet. Iya, kaget. Kirain kenapa? Dia nggak tahu kalau kamu sudah berkeluarga. Wah, iya. Aduh, saya nggak mau kena masalah Ton. Gampang, nanti biar dia cari tahu sendiri kalau kamu sudah nikah. Sementara di tempat lain, Sekar telah sampai di suatu tempat. Ia tersenyum menyeringai, tatapan matanya kosong, dan ia terus berjalan melewati kebun dan hutan. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara Adam. Jangan ke sana mbak. Sekar menoleh. Ia melihat Adam. Kenapa mas? Sebaiknya mbak pulang. Rumah Mbak Kliwon jauh. Jangan dilayani. Dia memang sejak lama begitu. Mas sendiri kenapa lewat sini? Apa ada sekolah anak-anak di sini? Tanya Sekar sambil tersenyum dan berjalan pelan mendekati Adam. Kukunya seketika memanjang dan ia selipkan tangannya di belakang tubuhnya. Adam meneguk ludah kasar saat melihat wajah cantik Sekar yang kini ada di hadapannya. Mbak, pulang saja. Saya sering lewat sini.
500 meter dari sini, itu pasar. Rumah saya nggak jauh dari sana. Sambil menunduk. Kalau ngomong, lihat mukanya mas. Jangan nunduk. Apa saya jelek? Maaf gak berani. Saya permisi. Mbak lewat sana saja. Pulang. Sebelum gelap mbak. Bahaya. Sambil berjalan menunduk dan perlahan. Mas, tunggu. Sekar mengejarnya. Anterin saya pulang. Tapi saya masih harus ngajar di rumah saya mbak. Sahut Adam lagi dengan menunduk. Anterin mas. Apa mas tega lihat saya pulang sendirian? Ucap Sekar sambil mendongak melihat Adam. Ia sengaja menyentuh wajah Adam dan tersenyum menggoda. Mbak, jangan. Ucap Adam pelan sambil mencoba untuk menyingkirkan tangan Sekar dengan halus dari wajahnya. Anterin pulang mas. Ucap Sekar yang terdengar manja. Mbak, saya nggak punya banyak waktu. Saya banyak waktu buat mas. Perlahan, ia mendorong tubuh Adam hingga tak sadar keduanya berada dalam semak pohon yang teduh dan rindang. Terduduk Adam bersandar pada pohon besar itu, sementara Sekar menaiki tubuhnya dan menggodanya. Suasana mendadak berubah. Hasrat itu muncul, walau Adam mencoba terus menolak godaan setan. Sekar terlalu sulit untuk ditepis. Pesonanya membuat Adam terjerat. Sekar lebih dulu mengecup bibir pria yang dikenal alim itu. Sorot mata itu menghipnotis dirinya. Mantra apa yang Sekar gunakan sehingga terjadilah ciuman panas itu dan tak terelakkan. Sekar menggerakkan tubuhnya yang begitu menggoda sambil sesekali mendesah halus saat bibir dan lidah keduanya beradu padu. Suara azan siang itu memecah keheningan hutan dan menyelamatkan nyawa Adam saat Sekar hendak menusuknya dari belakang dengan kukunya yang tajam bak belati. Astagfirullahaladzim, ucap Adam sambil mendorong tubuh Sekar yang berada di atas tubuhnya. Sekar tertawa kecil, terkekeh-kekeh. Adam terkejut mendengarnya. Setan apa yang ada di dalam sana? Pergilah, ucap Adam saat ia tahu bahwa Sekar dikuasai oleh setan. Sekar hanya tertawa terkekeh-kekeh dan terdengar mengerikan. Ia pun menghilang begitu saja. Sementara di tempat lain, sepi bener sekarang. Jam segini mulai sepi. Pada kemana orang-orang? Karyono, pria beristri ini menunggu penumpang. Sudah 3 hari. Ia sepi tarikan becaknya. Pak, becak. Suara lembut dan halus dari Sekar yang muncul secara tiba-tiba. Oh, iya mbak. Sumringah, Karyono bersemangat sambil memutar becak dan kemudian Sekar duduk di dalamnya. Pulang kemana mbak? Tanyanya sambil mengayuh. Gak jauh pak, perkampungan sana. Itu rumah almarhum Mbah Kanti. Oh, rumah itu. Wah, sekarang ditempati. Iya pak, saya sama suami tinggal di sana. Oh, sudah bersuami toh? Kirain belum. Masih sendirian, sahutnya genit. Iya pak, memangnya kalau saya masih sendiri, bapak mau sama saya? Balas Sekar tak kalah genit. Ya, itu sih pasti. Siapa yang gak mau sama perempuan cantik, seksi,
kayak Mbak. Wah, berasa mimpi. Apa mau diwujudkan jadi nyata, Pak? Wah, bukan main. Saya nggak nolak, sumpah. Lihat kamu pertama kali, saya tuh langsung jatuh hati loh, Mbak. Memangnya apa istri Bapak nggak marah? Istri? Saya belum ada istri, masih single, bujangan, perjaka. Wah, kebetulan sekali, Pak. Saya juga kesepian, suami jarang pulang. Saya pengen tapi nggak bisa, nggak tersalurkan. Kalau Mbak mau, saya bisa sih. Bapak yakin kuat? Bisa lebih kuat dari suaminya loh. Apa kita nggak coba dulu di hutan sebelah sana? Boleh. Ayo, Pak. Jangan panggil Pak, panggil Mas saja. Saya panggil kamu adik. Gimana? Boleh, Mas. Dengan semangat, Karyono menepikan becaknya. Ayo, Dek. Kita masuk sini. Di sini enak, adem, sejuk. Gak akan ada yang mengganggu kita berdua. Karyono menggandeng tangan Sekar dan memasuki hutan, sambil sesekali menoleh ke belakang. Kalau ada orang yang melihatnya. Mas, di sini saja. Gimana? Boleh. Ayo kamu baring. Rumput di sini empuk. Kayak apa, Mas? Kayak dada saya. Sambil membuka pakaiannya, nampak kedua gunung kembar menyembul keluar dan menggoda siapapun yang memandang. Wah, enak sekali. Apa boleh saya? Boleh, Mas. Ayo sini. Sekar berbaring. Kemudian Karyono membuka seluruh pakaiannya, dan ia pun perlahan meremas kedua payudara Sekar secara kasar dan menciumi setiap inci tubuh Sekar. Tak tahan, Karyono mulai memasuki lubang vagina Sekar. Sekar mendesah halus. Lagi, Mas. Lagi. Lagi. Karyono bersemangat. Ia terus-menerus menyerang Sekar. Dek, kenapa susah sekali ya? Sempit. Karyono terus mencoba berkali-kali sambil meremasi payudara Sekar. Kok aneh ya, Dek? Aneh? Seperti apa, Mas? Karyono pun membuka mata. Ternyata ia sedang menggauli tanah dengan penis miliknya. Bukan enak, namun ia terluka parah pada alat vitalnya. Tawa mengerikan itu kini menggema. Karyono mendadak kaku. Ia tak bisa bergerak. Matanya terbelalak melihat wajah Sekar yang telah berubah menjadi kuntilanak. Ayo, lubangi terus. Dasar pria tua tidak tahu diri. Tolong! Teriak Karyono. Karyono tak dapat bergerak. Kemaluannya terhimpit oleh tanah. Pria biadab yang tak tahu adat seperti ini harus mati. Sambil tertawa dan terbang melayang, Sekar menyaksikan kematian Karyono. Akibat ia memaksakan menarik kemaluannya hingga terputus dan berdarah-darah. Karyono menggelepar. Ia mati di tempat. Lain hal dengan Galang. Kenapa, Galang? Minum dulu. Iya, terima kasih. Sambil meraih air dari botol minum miliknya. Kenapa sampai gitu? Gak tahu, Ton. Kayak kemasukan apa tadi tenggorokan. Udah mendingan. Mendingan, Ton. Habis ini kita sholat.
Iya, gak tahu kenapa kepikiran istri. Kenapa? Gak tahu juga, tiba-tiba aja. Hari pertama kerja, biasa. Mungkin juga Ton, sambil mencoba kembali mengunyah makanan. Dia pasti baik-baik aja lah. Semoga Ton, saya baru ini pisah. Biasanya sih sama-sama. Pengantin baru sih. Iya juga. Tapi memang saya gak pernah ninggalin dia lama. Paling lama sih 4 jam. Saya sih sudah biasa Galang. Dulu juga kerja jauh. Nikah sudah berapa lama Ton? 1 tahun. Tapi belum dapat anak. Sabar aja Ton. Iyalah, mertuaku saja yang sering minta cepat. Bukan tidak usaha, tapi karena mungkin memang belum waktunya. Bener, apalagi saya baru 2 bulan, tapi Sekar sudah minta anak. Usaha hampir tiap hari kan, canda Anton. Tapi sudah beberapa hari ini kewalahan Ton. Kenapa? Ah, sudahlah, urusan itu rahasia. Waktu berlalu. Tak terasa, Galang dan Anton segera meninggalkan pabrik. Galang, sepeda kamu sudah bisa dibawa. Mulai besok bisa pergi sendiri, ujar salah satu pegawai bagian administrasi pabrik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Gemboknya sudah ada. Dan ada nama di setiap kunci dan gembok. Terima kasih Pak. Saya permisi pulang. Iya, hati-hati. Galang dan Anton pun meninggalkan pabrik bersama karyawan lainnya. Rame ya? Iya, enaknya di desa ini. Sore seperti ini, melewati sawah, pakai sepeda, rame-rame gini Galang. Iya, kalau libur, ingin ajak Sekar naik sepeda sama-sama. Ajak aja, saya sering sama istri, saut Anton sambil tersenyum dan terus mengayuh. Perjalanan mereka sedikit terhenti saat melihat kerumunan warga tepat di rumah Pak RT. Ada apa? Kita minggir dulu Ton. Ayo. Galang dan Anton mendekati kerumunan. Ada apa Bude? Oh, Galang, Anton. Iya nih, di pasar heboh. Pas mau tutup pasar, uang beberapa pedagang jadi daun. Daun? Iya, daun. Tuh, sambil menunjukkan daun yang tengah dikumpulkan beberapa pedagang. Pedagang ayam, sayur dan cabai. Kok bisa? Gumam keduanya sambil saling menatap. Tak lama kemudian, Pak RT pun memberikan ganti kepada ketiga pedagang tersebut. Nah, ini saya ganti. Tapi lain kali ya harus hati-hati. Dicek lagi dengan benar. Baik Pak, terima kasih, sahut ketiga pedagang. Kemudian mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Galang dan Anton pun meneruskan perjalanan menuju rumah mereka. Saya duluan Lang. Iya Ton. Mereka berpisah. Galang meneruskan perjalanan menuju rumah sore itu. Assalamualaikum. Sayang. Sekar. Dek, aku pulang. Mas bawa sepeda nih sayang. Kamu pasti suka nih. Kita bisa jalan-jalan nanti. Sekar. Sambil meletakkan sepedanya di samping rumah, tak jauh dari kandang ayam di sana, Galang mengunci sepedanya. Sudah mau maghrib. Sekar kemana? Galang yang mulai panik. Ia mengelilingi halaman belakang rumahnya. Sekar. Dek. Sayang. Aduh,
Kemana kamu? Sambil berjalan menuju kandang ayam. Kemudian ia mulai berpikir. Masa ke hutan? Gumamnya. Sekar, teriaknya sambil memasuki hutan tak jauh dari rumahnya. Sekar, Dek, kamu di mana sayang? Ini sudah mau azan. Sekar, jangan kayak gini, Dek. Dengan nada sedikit melemah, Galang terus mencari istrinya. Mas. Dek. Galang menoleh. Sekar tengah berdiri di belakangnya. Mas mau kemana? Aku cari kamu dari tadi. Aku di situ, Mas. Di kandang. Masukin ayam-ayam. Masa Mas gak lihat? Masa sih? Iya, Mas. Beneran. Ya sudah. Yang penting kamu gak hilang. Aku takut kamu kemana-mana. Galang menggandeng tangan Sekar. Mereka berdua kembali ke rumah. Azan mulai berkumandang. Suasana mulai berbeda. Mas, aku ke kamar dulu. Kenapa? Ambil wudhu dulu, Dek. Kita sholat. Mas duluan. Aku pasang sejadahnya, nanti nyusul Mas. Ya sudah. Sekar menuju kamar dan membentangkan sajadah. Ia menutup kedua telinganya. Tubuhnya bak menggigil kedinginan. Galang baru saja memasuki kamar. Sekar dengan cepat berlari. Dek, ambil wudhu, Mas. Oh, ya sudah, cepet ya. Galang menyusun saf. Kemudian ia bersiap untuk sholat. Allahu Akbar. Sekar tak kunjung datang. Ia meringkuk menahan sakit dan sesak pada dadanya. Ia menangis dan merintih di sudut lemari. Galang sedikit terkejut saat sayup suara itu terdengar. Namun ia tetap meneruskan ibadahnya. Berhenti, Mas. Sakit. Rintih Sekar sambil terus menahan sakit pada telinga dan kepalanya. Mas. Berhenti, Mas. Lirihnya lagi dengan mata yang melihat ke atas langit-langit dan berubah menjadi warna putih keseluruhan tanpa titik hitam pada matanya. Mas, sudah, lirihnya sambil memegang kepalanya dengan erat, seolah ingin terlepas dari tubuhnya. Galang masih beribadah. Sekar semakin menjadi-jadi. Ia melayang ke atas perlahan dengan wajah yang menyeramkan. Sekar melayang, menghilang dan meninggalkan kamar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat menoleh, Galang tak mendapatinya. Dek, kemana? Tanpa senjata panjang dengan mukena yang tergeletak di atasnya. Sekar. Galang menanggalkan sarung dan pecinya. Ia mencari Sekar. Sekar. Dek. Sosok yang menyerupai Sekar tengah berdiri di depan meja dapur. Sekar terlihat sedang memasak, memotong-motong sayuran. Di sini kamu. Mas cari tadi. Mas, aku masak. Mas duduk ya. Tungguin aku masak. Sambil membersihkan kedua tangannya dan menyambut tangan Galang kemudian mencium punggung tangannya. Iya. Tadi sholat. Iya, Mas. Mas gimana kerjanya? Enak, Mas. Iya, ada temen. Tetangga jauh, Dek. Namanya Anton. Kok kamu tahu? Tahu apa, Mas? Barusan kamu sebut namanya tadi, Dek. Nama siapa, Mas? Sambil menumis sayuran dan menggoreng ikan, Sekar sesekali tersenyum. Anton.
Kamu sebut Anton tadi, Dek. Oh, namanya Anton, Mas. Iya, sayang. Mas mau teh anget? Boleh. Tunggu ya, aku buatin. Iya. Dek, Mas dapat sepeda dari pabrik. Selama kerja, pakai sepeda itu dan bisa dibawa pulang, Dek. Yang di samping rumah. Iya. Kok kamu tahu? Kan tadi lihat, Mas. Mas kenapa sih? Mungkin capek ya? Ya sudahlah. Aku mau ajak kamu nanti jalan keliling. Kemana, Mas? Tanya Sekar sambil meletakkan masakannya di atas meja makan. Keliling aja, jalan-jalan. Kamu mau? Mau banget, Mas. Mereka pun menikmati makan malam bersama dengan penuh sukacita. Sementara di tempat lain, ada yang lihat suami saya ndak? Ndak lihat, Mbak Mus. Emangnya belum pulang dari narik becak? Belum. Anaknya nangis terus ini. Duh. Wah, coba lapor Pak RT saja, biar dibantu warga buat cari suami kamu. Pak D. Sambil menggendong anaknya yang masih berusia 6 bulan, Mustika mendatangi rumah Pak RT. Walah, nanti tunggu saja ya, biar dibantu warga lainnya. Apa sudah dicari di tempat dia nunggu penumpang? Sudah, Pak. Sama anak saya tadi, tapi nggak ada. Karyono mulai dicari oleh warga. Terakhir dia bawa penumpang wanita. Masa? Iya, saya panggil dia nggak dengar. Kemana ya dia? Apa jangan-jangan? Apa diambil? Ih, amit-amit. Coba kita cari dulu. Tiba di hutan. Nyari jangkrik sampai ke sini, Mar. Ya gimana? Di sini paling banyak jangkrik kok. Umpan pancing. Sama makanan burung juga, Her. Eyalah, senterku mati. Sialan. Tenang, ini ada senterku. Mariono menyalakan senter dan tak sengaja ia melihat tubuh seseorang yang tergeletak di tanah tanpa pakaian. Apa itu? Mana? Itu, Her. Loh, itu kok kayak manusia. Siapa itu? Mereka mendekati jasad tubuh manusia yang diketahui adalah Karyono. Keduanya berlarian meninggalkan hutan dan melaporkan kejadian penemuan mayat pada RT setempat. Mendadak hutan pun ramai didatangi warga untuk melihat jasad Karyono. Manuknya hilang, bisik salah seorang saksi. Apa dimakan hewan? Mana ada, dia telanjang kok. Becaknya ada di situ. Wah, serem ya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.